Selamat datang di channel Alur Donghua. Sebelum menonton, silahkan subscribe, biar Mimin tambah semangat update-nya. Saat Hanli menatap mutiara giok, matanya bergetar, karena barang ini sangat langka, itu pasti memiliki beberapa sifat khusus. Monarch Soul Divergence menjawab, spesial. Ini lebih dari itu. Bagi para kultivator, ini adalah alat tambahan kelas atas dan bahan penyempurnaan pil, tetapi untuk klan iblis, mereka akan mempertaruhkan jiwa mereka untuk mendapatkannya. Itu adalah barang fantastis yang mampu melindungi mereka dari kesengsaraan kenaikan. Kesengsaraan kenaikan klan iblis. Dari ekspektasi tinggi Hanli, dia masih terpana. Betul sekali. Ada banyak sekali binatang iblis bermutu tinggi di dunia ini, tetapi hanya sedikit yang mampu bertahan dari kesengsaraan kenaikan mereka, memungkinkan mereka untuk mengambil bentuk manusia. Karena petir adalah kelemahan sebagian besar binatang iblis, petir dari hasil kesengsaraan kenaikan dalam hukuman mati. Tetapi jika binatang iblis yang berevolusi pertama-tama mengambil setetes intisari es, tubuh mereka akan menjadi sangat tahan terhadap petir untuk sementara waktu, memungkinkan mereka untuk menahan kesengsaraan dengan lebih baik. Sekarang apakah Anda mengerti betapa berharganya intisari bagi binatang iblis itu? Namun, tidak banyak kultivator manusia yang mengetahui item ini. Istana Malam Utara adalah pengecualian karena seni kultivasi atribut es yang mereka praktikkan. Ketika saya mengunjungi Great Jin di masa lalu, saya hanya memperoleh pengetahuan tentang item ini setelah bertarung melawan banyak kultivator tingkat tinggi dari sekte mereka. Dan dikatakan setiap 1000 tahun atau lebih, beberapa binatang iblis bermutu tinggi di dalam perbatasan Jin Agung akan berkumpul di Pulau Istana Malam Utara, dan melancarkan serangan habis-habisan, memaksa sekte tersebut untuk menyerahkan beberapa glasial. Intisari, benarkah itu? Hanli bertanya dengan tidak percaya. Monarch Soul Divergence menjawab, apa yang aneh? Binatang iblis tanpa intisari es hampir pasti mati dalam kesengsaraan kenaikan mereka. Jika berhasil mendapatkan setetes intisari es, peluang untuk bertahan hidup sangat meningkat, jadi mereka akan berusaha keras untuk mendapatkannya. Dan seringkali, monster tua dari lembah iblis Myriad mengambil inisiatif untuk mengatur serangan. Jadi meskipun mereka gagal, mereka tidak akan menderita kerugian besar. Namun, pulau yang menjadi dasar sekte Malam Utara memiliki kultivator dengan kemampuan kuno yang luas. Beberapa formasi hebat yang telah diturunkan sejak zaman kuno, belum lagi vena esensi yin surgawi yang menjadi dasar pulau itu, ki glasial yang membekukan yang mengelilingi pulau dari radius 1000 km sangat mematikan. Binatang iblis yang tidak mengolah seni kultivasi atribut es harus menggunakan sebagian besar kekuatan spiritual tubuh mereka untuk memblokir ki glasial. Ketika mereka menyerang, menghabiskan kekuatan mereka dalam pertarungan mendatang melawan para kultivator Istana Malam Utara. Ini adalah alasan mengapa para kultivator klan iblis belum dapat merebut pulau itu meskipun memiliki kekuatan yang besar. Namun, bagaimana lelaki tua itu mendapatkan yang berharga? Apakah ada tanda aneh pada botolnya? Ekspresi Hanli bergerak dan dia menyentuh bagian bawah botol. Tanda. Botol itu memiliki pola kepingan salju di bagian bawahnya. Apakah kamu mengetahuinya? Kalau begitu aku benar. Itu adalah tanda Istana Malam Utara. Sangat aneh mengapa sebotol intisari es berada di dalam kantong seorang kultivator Naschen Soul awal. Monarch Soul Divergence cukup bingung dengan masalah ini. Hanli merenung sejenak dan mengerutkan kening, ada banyak hal aneh yang terjadi di dunia ini. Mungkin dia mencurinya dari Istana Malam Utara atau pembelot dari sekte mereka. Apapun yang terjadi, itu masih jatuh ke tangannya. Seperti yang Anda katakan, intisari es hanyalah bahan tambahan untuk penyempurnaan alat dan pil bagi manusia. Dalam hal ini, Istana Malam Utara mungkin baru saja menyerahkannya secara langsung setelah serangan binatang buas dari generasi ke generasi.
Beberapa kultivator yang berpengetahuan luas di jin besar, telah menanyakan hal ini sebelumnya, tetapi Istana Malam Utara menjawab bahwa mereka lebih tertarik untuk menjaga stabilitas dunia kultivasi jin besar, dengan mencegah lebih banyak binatang iblis kelas 8. Lagi pula, sebotol kecil intisari es sudah cukup untuk menciptakan beberapa puluh binatang iblis kelas 8 dan menghancurkan keseimbangan kekuatan di dunia kultivasi jin besar, yang mengarah ke perang. Namun, ini hanya untuk membodohi orang biasa. Di masa lalu, saya bertarung melawan sekelompok kultivator Istana Malam Utara berpangkat tinggi dengan wakil kepala istana di antaranya. Karena kata-katanya yang tidak sopan, saya menggunakan teknik pencarian jiwa untuk menghibur jiwa primalnya dengan benar. Setelah saya membunuhnya dalam pertempuran, tapi aku secara tidak sengaja menemukan rahasia yang berhubungan dengan intisari es. Dengan mengatakan itu, Monarch Soul Divergence berhenti. Sebuah rahasia. Han Li mengangkat alisnya dengan rasa ingin tahu yang besar. Itu benar, jawab Monarch Soul Divergence dengan nada muram, aku akan melupakannya seandainya aku tidak melihat intisari es ini. Terlepas dari beberapa anggota eselon tinggi Istana Malam Utara, tidak ada orang lain yang mengetahuinya. Sebenarnya, kegunaan utama intisari es adalah sebagai bahan utama untuk memurnikan obat kuno rahasia, air matahari yang kembali. Han Li merasakan napasnya menjadi dingin karena syok. Air matahari yang kembali. Obat pemulihan tubuh tanpa batas. Monarch Soul Divergence dengan tenang menjawab, ya. Dikatakan bahwa tidak peduli seberapa parah luka seseorang, bahkan jika tubuhnya terbelah menjadi beberapa bagian, obatnya dapat langsung memulihkannya saat dioleskan. Satu catatan bahkan mengatakan bahwa itu adalah upaya menantang surga untuk menghidupkan kembali orang mati. Tentu saja, itu hanya rumor. Siapa yang tahu apakah itu benar? Tapi ada satu hal yang disepakati semua catatan. Air matahari yang kembali memiliki efek ajaib untuk memperpanjang umur seseorang bahkan hingga seperempat dari umur aslinya. Apakah kamu tahu apa artinya ini? Han Li menarik napas dalam-dalam dan bergumam, ini berarti beberapa kultivator formasi inti akhir akan memiliki kesempatan untuk memasuki tahap Naschen Soul dan bahkan kultivator tahap Naschen Soul akhir mungkin bisa memasuki tahap transformasi dewa. Tepat sekali, tapi intisari Gletser hanyalah salah satu bahan utama untuk air matahari yang kembali. Jika Anda benar-benar ingin menyempurnakannya, Anda perlu menemukan esensi api Puresun di kedalaman lava terdalam. Ini sangat langka dan diperlukan untuk meredam intisari es menjadi air matahari yang kembali. Esensi api Puresun. Bagaimana Anda bisa menemukan itu? Jangan bilang, kultivator biasa dapat menemukannya, esensi api Puresun jarang terbentuk di kedalaman lava. Dan pada saat terbentuk, ia menjadi cerdas juga dan menghilang. Bagaimana itu bisa membiarkan dirinya ditangkap? Meski begitu, jika aku menangkapnya, itu tetap tidak berguna karena aku tidak memiliki formula untuk air matahari yang kembali. Han Li berkata dengan senyum masam. Monarch Soul Divergence terdiam untuk waktu yang lama dan kemudian perlahan berkata, saya tidak memiliki cara untuk mendapatkan esensi api Puresun, tetapi saya memiliki formula untuk itu. Jangan lupa bahwa saya mencari melalui jiwa wakil kepala istana mereka. Setelah saya temukan rumusnya, saya catat karena langka. Jika Anda ingin memurnikan obatnya, saya dapat memberikannya kepada Anda. Itu hebat. Mungkin di masa depan, saya akan menggunakannya. Han Li sangat terkejut dengan kata-kata Monarch Soul Divergence. Dengan air matahari yang kembali, peluangnya untuk naik ke tahap transformasi dewa sangat meningkat. Esensi api Puresun tidak mudah diperoleh oleh para kultivator dunia ini, jadi saya harus memperingatkan Anda untuk tidak terlalu berharap untuk mendapatkannya. Jika itu mudah, para kultivator Istana Malam Utara akan dapat memperbaikinya, mengingat bertahun-tahun mereka memiliki formula dan intisari es. Dengan mengatakan itu,
Monarch Soul Divergence mengeluarkan slip giok kuning dari tabung bambu, salinan dari formula air matahari yang kembali. Terima kasih banyak, senior. Saya akan mengingatnya. Han Li mengambil slip giok dan berbicara sambil tersenyum. Ada juga satu hal yang tidak boleh kamu lupakan. Karena mutiara kristal saljumu dimurnikan dari batu giok tahun segudang, intensitas atribut es, dan kekuatannya akan meningkat jika kamu menambahkan beberapa tetes intisari es ke dalamnya. Setelah ini, Monarch Soul Divergence terdiam. Han Li mengangkat alisnya saat mendengar ini. Dia akan melakukannya bahkan jika Monarch Soul Divergence tidak menyebutkannya. Tapi sekarang, ada sesuatu yang membuat Han Li penasaran. Mengingat ki es yang menakutkan dari intisari es, dapatkah api puncak ungu menyerapnya? Apakah itu akan meningkatkan kekuatan ke level lain? Dengan pemikiran itu, Han Li mengalihkan pandangannya kembali ke mutiara perak di piring batu giok. Dia membuka tangannya dan memanggil bola api ungu yang bergolak. Tiba-tiba, bola api berubah menjadi penghalang yang sangat indah dan menutupi mulut botol. Dia kemudian membentuk gerakan mantra dengan tangan dan mulai bergumam pelan. Dalam kilatan cahaya ungu, benang-benang api muncul dari penghalang dan mulai berputar perlahan di sekitar botol, perlahan-lahan semakin cepat membuat botol itu melepaskan gumpalan ki glasial perak yang berkilau. Itu tampak seindah cahaya bintang. Han Li menarik napas pendek dan melepaskan segel mantra biru dari tangannya. Penghalang cahaya menyerap segel mantra dan berubah kembali menjadi bola api seukuran kepalan tangan, benar-benar menyegel ki glasial di dalam api. Setelah itu, Han Li menyegel botol intisari dengan tutupnya dan dia melambaikan tangannya ke arah bola api ungu, menembaki mulut Han Li dalam sekejap cahaya. Dengan bola api dan ki glasial perak di dalam dirinya, dia duduk bersila dan perlahan menutup matanya. Pada saat itu, Nas Chen Soul berukuran 2 inci membuka matanya di dantian Han Li. Api ungu di depannya mulai berputar perlahan di sekitar bola perak yang berkedip-kedip. Nas Chen Soul berkedip dan membentuk gerakan mantra, menyebabkan tubuhnya bersinar terang dengan cahaya biru. Kemudian, segel mantra mulai terbang keluar dari tangannya. Bola api ungu dengan penuh semangat berderak dengan api saat glacial intisari es mulai terbakar dalam bara api perak dan mulai menyatu dengan api ungu. Adapun tubuh fisik Han Li, sekarang benar-benar tenggelam dalam meditasi yang mendalam. Meskipun master dari biara Taois adalah manusia, dia tahu beberapa hal tentang dunia kultivasi dan samar-samar bisa menebak identitas Han Li. Karena itu, dia tidak mengganggunya ketika dia tinggal di kamarnya sepanjang hari. Ketika Han Li akhirnya membuka matanya, dia menunjukkan sedikit kekecewaan. Dengan nada tak berdaya, dia bergumam, Glacial Intisari Es tidak mampu digabungkan dengan Purple Apex Flames. Tampaknya itu hanya dapat digunakan sebagai bahan untuk perbaikan atau penyempurnaan. Kemudian, dia meludahkan mutiara bening dan bercahaya ke mutiara kristal salju dan membuatnya melayang 1 meter di atasnya. Dia melambaikan tangannya dan mengeluarkan botol kecil intisari es. Dia mengusap jarinya melewati botol dan mengirimkannya ke udara. Kemudian dengan tangannya yang lain, dia menamparkan bagian bawah botol dan setetes glacial intisari ditembakkan sebelum menghilang ke dalam kristal mutiara salju. Membentuk gerakan mantra, dia meludahkan seutas nascen api biru dan dengan cepat melilit mutiara. Setelah berkedip-kedip sejenak, Han Li menutup matanya. Penyempurnaan kristal mutiara salju harus selesai pada saat pelelangan akbar diadakan. Dengan mengingat hal itu, dia mengendalikan benang api nascen dan perlahan menyempurnakan mutiaranya. Di tempat lain, ada seorang pemuda berjubah biru yang sedang berjalan-jalan di sekitar taman yang megah dengan ekspresi senang. Dia saat ini berada di dalam sebuah rumah besar di istana kekaisaran di sebelah utara ibu kota Jin. Pada saat itu, ekspresinya bergerak dan dia tiba-tiba berbalik, memperlihatkan wajah yang hampir persis seperti wajah Han Li.
Satu-satunya perbedaan adalah matanya sangat dingin dan tanpa emosi. Langkah kaki datang dari pintu masuk taman untuk mengungkapkan seorang lelaki tua mengenakan topi hitam dan jubah bersulam. Ketika dia bertemu dengan mata pahit pemuda itu, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak gemetar. Pemuda itu menarik pandangannya dan berjalan mendekat. Dia kemudian dengan tenang berkata, "Jadi itu adalah rekan Daois Yun Yi. Mengapa Anda datang untuk menemukan saya?" Yun Yi tertawa kering dan berjalan mendekat. "Penatuahan, kami baru saja memperoleh beberapa informasi dari orang-orang kami yang mungkin menarik bagi Anda." "Informasi?" Penatuahan dengan dingin mengucapkan, "Saya memiliki sedikit minat pada hal-hal di luar diri saya juga tidak bertanggung jawab atas masalah tertentu. Saya tidak akan mengambil tindakan apapun tanpa perintah Penatua Ye." Dia kemudian menoleh ke belakang untuk melihat taman. Yun Yi terkekeh, sepertinya tidak mempermasalahkan sikap dingin Penatuahan, dan berkata, "Saya tidak akan berani mengganggu kultivasi Anda jika itu adalah hal lain, tetapi informasi ini terkait erat dengan Anda. Mungkinkah kamu telah menemukan orang itu?" Pemuda itu menyipitkan matanya dan ekspresinya menjadi dingin. "Betul sekali. Dilaporkan bahwa beberapa kultivator di Sekte Penyaringan Yin diam-diam mencarinya melalui pasar di ibu kota Jin. Ini adalah potret wajahnya dan tampak sama seperti yang dijelaskan oleh Tetua Han. Bagaimana kalau kamu memeriksanya sendiri?" Slip batu giok putih kemudian ditembakkan dari lengan baju pria tua itu. Penatua Han dengan muram mengangkat tangannya dan menangkap slip batu giok itu. Wajah pemuda itu berkedut saat dia dengan cepat membacanya dengan indera spiritual. Kemudian, dia dengan dingin bertanya, "Benar, seharusnya dia. Apakah Anda tahu mengapa Sekte Pengayak Yin mencarinya?" "Belum, tapi tetua mereka di ibu kota tiba-tiba mulai berkumpul bersama." "Penatuahan, Anda telah mengatakan bahwa orang yang memiliki nama yang sama dengan Anda ini adalah musuh besar. Karena itu, tetua kedua telah membuat keputusan untuk membiarkan Anda menanganinya. Selama Anda tidak mengganggu lelang besar, Anda dapat menggunakan cara apapun untuk menghadapinya. Ada beberapa item yang dijual yang harus diperoleh klan Ye dengan segala cara dan kami tidak dapat membiarkan Anda menyebabkan gangguan. Penatua Ye juga tidak ingin terjadi kecelakaan apapun." Tetua Han dengan dingin mendengus, "Selama informasi ini akurat, aku akan membuatnya menghilang dari dunia ini. Apakah Anda tahu berapa lama sampai klan dapat membantu saya menemukan artefak jahat itu? Sebelum saya memasuki klan kekaisaran dan mengikuti perintah Anda, syarat saya harus dipenuhi." "Jangan khawatir, Penatua Han. Kami sudah menemukan keberadaan beberapa dari mereka. Kami memang membantu Anda menemukannya, tetapi yang lain akan lebih sulit dan akan memakan waktu," lelaki tua itu menjelaskan dengan tenang. Penatua Han melengkungkan bibirnya dan cahaya dingin berkedip dari matanya. "Aku tidak peduli bagaimana caramu melakukannya. Saya setuju untuk melayani klan Ye selama 20 tahun, jadi Anda harus membantu saya menemukan mereka. Tentu saja, kami tidak akan kembali pada kata-kata kami. Kami sudah memiliki seseorang yang mencari informasi yang lebih konkret dan Anda akan menjadi orang pertama yang tahu kapan kami mendapatkannya." Pria tua itu memberi hormat padanya dan kemudian pergi. Setelah Penatua Han menyaksikan siluet lelaki tua itu menghilang dari taman bunga, dia dengan dingin tertawa ketika sesuatu muncul di benaknya. Dengan lambaian lengan bajunya, sebuah pedang dengan cahaya keemasan muncul di tangannya. Pedang kecil itu memiliki benang ki hitam yang berputar-putar di sekitarnya, dan itu bergetar seolah berusaha melepaskan zat itu, tetapi tidak peduli seberapa keras ia mencoba, ki hitam itu dipegang dengan kuat. Penatua Han mengerutkan kening dan dia tiba-tiba memuntahkan seteguk darah hitam untuk menutupi pedang emas itu. Itu mengeluarkan ratapan dan cahaya spiritual segera meredup, tetapi terus bertahan saat berteriak. "Ini benar-benar menyusahkan,
Gumamnya dengan tidak sabar, bagaimana bisa begitu sulit menghapus sifat spiritual pedang dari alam fana? Jika itu tidak disempurnakan dari bambu petir emas, tidak perlu melalui upaya seperti itu. Tapi karena dia sudah berada di ibu kota jin, ini adalah kesempatan yang jarang. Saya tidak hanya dapat membalas dendam padanya karena telah menghancurkan jiwa utama saya dan menyangkal kultivasi penuh saya. Tetapi pedang terbang akan segera menjadi tidak bertuan dan saya akan dapat mengendalikannya setelah kematiannya. Jejak permusuhan terlihat dari wajahnya, dan pupil matanya menjadi hitam pekat, bersinar dengan cahaya ungu. Seluruh tubuhnya mulai menunjukkan transformasi mengerikan. Di sebuah bangunan di sudut terpencil sebuah rumah besar, ada dua pria dan seorang wanita duduk di meja dan mengobrol. Salah satunya adalah lelaki tua bertopi hitam yang baru saja kembali dari berbicara dengan tetua Han. Pria lainnya setengah baya, memiliki penampilan yang bermartabat, dan mengenakan sabuk giok di pinggangnya. Sedangkan untuk wanita cantik, dialah yang berbicara dengan kepala biarawati di biara Royal Serenity. Tapi kali ini, ekspresinya cemberut saat dia mendengarkan kisah lelaki tua itu tentang percakapannya dengan tetua Han. Pria parubaya itu tampak termenung setelah mendengarnya dan berkata, "Maksudmu Penatua Han?" Langsung setuju. "Betul sekali." Begitu dia mendengar bahwa orang ini telah muncul, jejak niat membunuh terlihat dari wajahnya. Tampaknya kebenciannya terhadapnya adalah asli. Wanita cantik itu mengangkat alisnya dan berkata, "Tapi bukan hanya nama mereka yang sama, tapi penampilan mereka juga." Selanjutnya, Han Li ini telah menyusup ke biara ketenangan kerajaan belum lama ini. Tidak pasti apa tujuannya, dia mungkin bermaksud untuk menyakiti klan kita. Dan sekarang ada anggota sekte pengayak Yin yang diam-diam melacaknya. Aku tidak bisa menahan perasaan bahwa ada sesuatu yang salah. Meskipun pasti ada hal-hal yang tidak kami pahami, kami tidak perlu mempelajarinya terlalu dalam. Selama Penatua Han ini bukan mata-mata untuk faksi utama manapun dan akan membantu klan kita, itu saja yang terpenting. Tidak hanya dia memiliki kultivasi yang hebat, tetapi pengetahuannya tentang rahasia kuno telah terbukti penting bagi tujuan kita selama beberapa tahun terakhir. Kita harus memenangkannya dengan sekuat tenaga. Adapun pria yang berbagi nama tetua Han, kita harus memberikan perhatian khusus padanya. Karena dia mampu memprovokasi sekte pengayak Yin sedemikian rupa, dia bukan karakter biasa. Dan karena kami mencurigai dia memusuhi klan Ye kami harus membantu Penatua Han dalam membuangnya jika ada kesempatan. Pria tua itu kemudian berkata, kata-kata tetua kedua masuk akal. Namun, Penatua Han ini berasal dari sekte jahat dan saya merasa dia menyembunyikan kekuatan aslinya dari kita. Kami tidak tahu apa yang dia pikirkan agar kami mengumpulkan artefak jahat untuknya. Kita harus lebih berhati-hati. Dengan ekspresi muram, pria parubaya itu berkata, "Adik Yun Yi, jangan terlalu khawatir tentang dia. Terlepas dari tetua inti klan Ye kami tidak dapat mempercayai orang luar manapun, dan membiarkan mereka mengungkapkan rencana kami yang sebenarnya. Lelang besar yang akan datang sangat penting. Lelang akan memiliki beberapa item yang kami butuhkan, tetapi kami tidak dapat meminta kekuatan lain untuk mengetahui bahwa kami sedang menawarnya. Jika tidak, mereka mungkin mengetahui rencana kita. Karena ini tidak dapat terjadi, Anda harus membuat pengaturan yang tepat untuk mendapatkannya. Tidak boleh ada kesalahan. Jika kita tidak bisa menyempurnakan alat sihir itu, perjalanan kita untuk mendapatkan harta karun dalam beberapa tahun akan terbukti sangat sulit.